Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti biasa kita belajar lagi dari rumah. Tapi ibu harap kalian masih tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 2 yang akan ibu bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup serta makna dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan diawali atau ditandai dengan perubahan ukuran tubuh. Sebagai contoh, berubahnya berat badan, berubahnya tinggi badan, dari kurus menjadi gemuk, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar. Itu termasuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa diamati, bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Sedangkan perkembangan ditandai dengan perubahan kemampuan, bertambahnya kemampuan seseorang dari tidak bisa menjadi bisa. Sebagai contoh, dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dari hanya bisa duduk saja jadi bisa merangkak. Nah, dulu ketika kalian masih kecil, ketika kalian lapar, kalian hanya bisa menangis. Seiring berjalannya waktu, ketika kalian lapar, kalian ngomong, "Mama, aku mau makan." Nah, itu termasuk salah satu contoh perkembangan. Nah, gimana? Udah paham belum tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Di sini ibu punya 4 pernyataan dan ibu mau kalian menjawab pernyataan tersebut termasuk pertumbuhan atau perkembangan. Siap? Pernyataan yang pertama, dengarkan ya. Rehan dari kecil hingga sekarang berat badannya bertambah dan tingginya pun bertambah. Itu termasuk pertumbuhan apa perkembangan? Silakan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Pernyataan yang kedua, bulu anak ayam semakin banyak dan semakin gemuk. Itu termasuk pertumbuhan atau perkembangan. Pernyataan ketiga, Andi saat berusia 6 bulan, dia hanya mampu duduk. Seiring berjalannya waktu, Andi mampu belajar merangkak. Nah, pernyataan keempat, burung saat menetas hanya bisa makan dari ibunya. Seiring berjalannya waktu, anak burung tersebut bisa terbang. Oke, pernyataan keempat termasuk pertumbuhan atau perkembangan ya. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian jawabannya. Oke, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang akan ibu bahas berikutnya adalah makna dan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Siapa yang tahu bunyi sila kedua Pancasila itu apa sih? Oke, pintar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa ya? Nah, lambangnya mata rantai. Mata rantai itu melambangkan manusia. Dalam mata rantai terdapat bentuk lingkaran dan bentuk persegi. Bentuk lingkaran melambangkan perempuan, sedangkan bentuk persegi melambangkan laki-laki. Nah, itu tentang makna perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, berikutnya perilaku apa saja sih yang berkaitan dengan sila kedua Pancasila? Berdasarkan bunyinya kemanusiaan. Jadi perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila itu berkaitan dengan kemanusiaan. Salah satu contohnya, saling membantu. Apalagi saling berbagi sesama manusia, saling menolong, saling membantu teman yang sedang membutuhkan, membantu teman yang mendapatkan kesusahan, saling berbagi bekal makanan, saling membantu. Nah, pokoknya sila kedua Pancasila itu berkaitan dengan kemanusiaan. Saling membantu, saling menolong itu termasuk sila kedua Pancasila atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Nah, penjelasan atau belajar kita hari ini cukup sampai makna perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungi Ibu atau Bu Lala ya. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kalau kalian seandainya sudah paham, kalian kerjakan latihan soalnya yang ada di halaman 40. Kalian kerjakan bagian A dan B-nya saja di LKS. Nah, Ibu harap kalian sudah paham dan kalian bisa mengerjakannya sendiri tanpa bantuan orang tua. Oke, kalau sudah, kalian bisa fotokan, kirim sesuai kelompok belajarnya. Absen 1-14 kirim ke Bu Bella, absen 15-28 kirim ke Bu Lala. Beri nama ya, jangan lupa. Dan Ibu harap kalian bisa belajar mandiri dan tetap semangat. Kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan ke Ibu atau ke Bu Lala. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.